Shalom, apa kabar Sobat Rehat? Pastinya kabar selalu baik, karena Tuhan senantiasa mengasihi dan memberkati kita dengan berkat yang melimpah. Kita jumpa lagi melalui Renungan Harian Toraya, Minggu 16 Juni 2024. Sapaan firman Tuhan dari 1 Samuel 14 ayat 8 sampai 12 dan 23a. Firman Tuhan, kata Yonatan, perhatikan kita menyeberang ke dekat orang-orang itu dan memperlihatkan diri kepada mereka. Apabila kata mereka kepada kita begini, berhentilah sampai kami datang padamu, maka kita tinggal berdiri di tempat kita dan tidak naik mendapatkan mereka. Tetapi apabila kata mereka begini, naiklah kemari, maka kita akan naik. Sebab kalau demikian, Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan kita. Itulah tandanya bagi kita. Ketika mereka keduanya memperlihatkan diri kepada pasukan pengawal orang Filistin, berkatalah orang Filistin itu, lihat, orang-orang Ibrani keluar dari lobang-lobang tempat mereka bersembunyi. Orang-orang dari pasukan pengawal itu berseru kepada Yonatan dan pembawa senjatanya, katanya, naiklah kemari, maka kami akan menghajar kamu. Lalu kata Yonatan kepada pembawa senjatanya, naiklah mengikuti aku, sebab Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Israel. Demikianlah Tuhan menyelamatkan orang Israel pada hari itu. Amin. Tema Rehat, bertindak dengan iman. Sobat Rehat, iman adalah sebuah kata yang sudah terlalu akrab dengan orang percaya. Bahkan merupakan ungkapan yang dijadikan senjata ampuh dalam menghadapi situasi-situasi yang sulit dan pelik, yang kerap memberatkan. Tak jarang kita mengatakan hadapilah dengan iman. Lalu iman yang bagaimana? Sobat Rehat, Yonatan bersama dengan hambanya menampilkan sikap yang sungguh-sungguh bertindak dengan iman saat menghadapi pasukan Filistin. Ia menyeberang mendekat ke tempat pengawal pasukan orang Filistin dan mengalahkan kira-kira 20 orang. Kemenangan yang diperoleh oleh Yonatan dan hambanya tentunya menjadi sebuah hal yang merupakan kekalahan di pihak orang Filistin. Tetapi satu hal yang perlu kita renungkan, bahwa peperangan Israel, peperangan Yonatan dan hambanya sesungguhnya adalah peperangan Allah juga. Karena itu serangan orang Filistin kepada orang Israel sesungguhnya serangan kepada Allah juga. Karena itu dengan firman ini, bagaimana Tuhan mengasihi dan memberkati bangsa Israel, bahwa kemenangan yang mereka dapatkan karena Tuhan yang bertindak, menyertai dan tidak terletak kepada kesanggupan dan kemampuan Yonatan. Ia tidak bertindak karena nekat atau karena mengandalkan kemampuannya sendiri, melainkan percaya pada kuasa dan penyertaan Tuhan. Sobat Rehat, di ayat 23a dikatakan,
Demikianlah Tuhan menyelamatkan orang Israel pada hari itu. Tuhan yang menyelamatkan. Karena Tuhan berkenan. Bagaimana umatnya, bagaimana pemimpin yang ia tempatkan, sungguh-sungguh percaya dan mengandalkan Tuhan. Sobat Rehat, kita belajar bagaimana sikap orang yang bertindak dengan iman ketika menghadapi kesulitan dan ancaman. Seringkali ketika menghadapi situasi sulit yang begitu berat, kita merasa tidak berdaya, pesimis untuk melewatinya. Kita lupa bahwa kuasa Tuhan melebihi segalanya. Sebab itu yang kita butuhkan adalah bertindak dengan iman. Dengan demikian kita akan melihat bagaimana Tuhan berkarya secara ajaib yang melampaui pikiran kita. Dia dapat memakai berbagai cara dan sanggup memakai siapa saja untuk menolong kita. Karena itu, mari bertindak dengan iman. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur di hari ini senantiasa menikmati kasih dan kebaikan Tuhan lewat sapaan firman Tuhan. Teladan Yonatan dan hambanya memberikan pencerahan bagi kami bahwa dalam situasi yang sulit sekalipun, layaklah kami mengandalkan Tuhan. Di saat sekarang ini kami bukan berperang dengan musuh-musuh kami, tetapi mungkin berperang dengan diri kami, di lingkungan pekerjaan kami ketika relasi-relasi dengan sesama kami bermasalah. Tuhan kuatkan kami, Tuhan memberkati kami sehingga kami boleh jalani dengan pengharapan hanya kepadamu saja. Berkati anak-anak Tuhan yang bergumul karena kehidupan ini, karena sakit penyakit, atau juga karena duka cita. Bahwa Tuhan senantiasa mengasihi dan memberkati, bahkan memberikan solusi yang terbaik. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Dan karena itu terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian sapaan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.